Ya kalau mau kerja di Korea harus bisa bahasa Korea dong. Kenapa sih hanya pengemis yang datang? Wah, kok dibilang pengemis ya? Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Nah guys, yang menonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita itu akan membahas update informasi dari industri musik K-pop yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Well, Semeton, untuk berita pertama di sini kita akan bahas dulu nih tentang Lisa Blackpink. Semeton udah tahu gak sih bahwa Lisa itu dituduh pansos nih? Wah, kok bisa sih kayak gitu? Yuk kita kepoin bareng-bareng. Sebelumnya, untuk Jisoo kan sudah melakukan debut solo ya dengan merilis single album yang berjudul Me. Dalam album itu terdapat dua lagu nih. Yang pertama ada Flower yang merupakan lagu utama, dan yang kedua adalah All Eyes on Me yang merupakan lagu B-side. By the way, untuk All Eyes on Me ini bakal dibuatin musik videonya kah, atau dance covernya kah, atau dance practice-nya kah? Karena kalau aku denger-denger, All Eyes on Me juga bagus loh. Jadi sayang banget sih kalau tidak dipromosikan dengan cara membuat musik videonya ataupun membuat dance practice-nya. Ya aku sih berharap kedepannya bisa dibuatin lah gitu, ya nggak sih? Ada yang setuju? Entar komen di kolom komentar ya kalau kalian setuju. Balik lagi membahas tentang debut solonya Jisoo. Nah, untuk debut solo Jisoo itu mendapatkan dukungan penuh nih oleh anggota Blackpink. Jennie, Rose, dan Lisa juga turut nih membantu dalam mempromosikan album solo milik Oninya itu. Namun baru-baru ini penggemar dari Blackpink itu juga kesal nih dengan salah satu statement bahwa Lisa adalah member Blackpink yang terlalu bersemangat untuk mendapatkan perhatian lebih. Pasalnya di saat Lisa mengikuti dance challenge untuk lagu solo Jisoo yang berjudul Flower, gadis asal Thailand itu justru lebih berpower nih dalam menarikan koreografinya. Dalam keterangan seorang netizen di Twitter nih, dia mengatakan bahwa Lisa terlalu ingin menonjol meskipun itu bukan bagiannya. Bahkan yang lebih lucu ya, dia menyebutkan bahwa Lisa itu tidak seperti Jennie ataupun Rose yang membiarkan Jisoo agar lebih menonjol dikarenakan itu adalah debut solonya. Dan melihat bagaimana statement dari netizen itu, penggemar mereka khususnya fansite dari Lisa Blackpink langsung melontarkan komentar pembelaan kepada Lisa. Dan seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari para netizen. Lisa berpowerful dalam menari adalah karena dia emang seorang main dancer. Lisa diam saja sudah menjadi pusat perhatian. Dia tidak perlu pansos kemanapun. Aku adalah penggemar Jisoo, tapi aku tidak pernah memikirkan hal ini sebagai masalah. Karena Lisa juga adalah main dancer dari grup mereka. Dibantu promosi, dikatain cari perhatian. Giliran tidak dibantu, malah dituduh tidak berteman atau tidak akur. Lalu Lisa harus bagaimana nih? Akibat solosan mulu sih. Kenapa ya Lisa itu selalu dijadikan permasalahan? Jadi Semeton seperti itulah. Bagaimana komentar-komentar dari netizen melihat bagaimana tuduhan tersebut. Emang bener sih tuduhannya itu tidak berdasar banget. Masa dikarenakan Lisa juga on point ngedance-nya dan segala macam disebut pansos atau dituduh pengen mencuri perhatian. Jujur miris sih melihat hal seperti ini. Maksudku adalah untuk para member dari Blackpink itu sangat berteman dengan baik. Mereka juga akur-akur aja, adem-adem ayem. Tapi kenapa ya untuk orang-orang seperti ini kerap kali menimbulkan ataupun menciptakan spekulasi yang tidak benar? And how about your opinion for this one? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Lanjut ke berita kedua, kita akan membahas tentang salah satu kontestan dari Fantasy Boys yang juga diketahui merupakan aktor dari Thailand, yakni Santa Pongsalpak, yang mana baru-baru ini Santa itu dikecam oleh K-Nets. Lantas, apa yang terjadi? Kenapa dia mendapatkan perlakuan seperti itu? Semeton udah nonton gak sih bagaimana program Survival Fantasy Boys? Dan ternyata ya, ada beberapa dari peserta Fantasy Boys itu udah ada yang debut, dan juga bahkan ada dari mereka yang merupakan seorang aktor. Salah satunya adalah Santa. Adapun untuk K-Nets itu meluapkan amarah mereka di saat Santa yang merupakan trainee asal Thailand berhasil menduduki peringkat pertama berdasarkan voting dalam acara Survival Fantasy Boys. K-Nets itu mengungkapkan kekesalan mereka melalui situs diskusi online yakni The Coup setelah seseorang mengangkat isu seorang trainee menjadi peringkat 1 meskipun trainee ini tidak berbahasa Korea. Netizen Korea kemudian membandingkan dan juga melihat Santa dengan trainee yang juga berasal dari luar negeri yang sama-sama tidak bisa berbahasa Korea. Namun Santa ini berbeda nih dari trainee yang juga sama-sama berasal dari luar negeri. Saat menuliskan profile, rekan Santa yang berasal dari luar negeri berusaha menuliskannya dalam bahasa Korea meskipun dia itu mengcopy. Sedangkan Santa menuliskannya dalam bahasa Inggris. Selain itu, dalam sebuah video, ia juga mengunggahnya dalam bahasa Thailand.
Lantas, Kenneth juga membandingkan Santa nih dengan idol K-pop yang juga sudah memiliki nama, seperti Lisa Blackpink sampai Bam Bam GOT7. Gimana untuk Lisa sama Bam Bam itu pasti berbahasa Korea dari awal debut mereka. Nah, untuk Kenneth itu menilai, jika Santa ingin berkarir di Korea, bahasa Korea merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang trainee. Atau dalam kata lain, setidaknya bisalah berbahasa Korea. Menurut aku juga ada benarnya sih, karena di saat dia berkarir di Korea, nanti kan dia akan nyanyikan lagu bahasa Korea juga. Selain itu, kalau pengen berkomunikasi dengan para penggemar Korea, tentu dia akan menggunakan bahasa Korea supaya komunikasinya berjalan dengan lancar. Dan selain itu, Santa kan juga sudah benar-benar populer nih di Thailand. Dia juga sudah membintangi sebuah drama boys love dan meraih popularitas yang juga cukup baik. Santa juga diketahui akan meninggalkan Korea pada tanggal 30 April. Dan nantinya Santa ini akan terbang ke Vietnam untuk menghadiri fan meeting di tengah statusnya sebagai trainee di program Fantasy Boys. Nah, hal tersebut membuat Kenneth bergunjing nih dan juga berspekulasi bahwa jika Santa benar-benar debut, dia nanti hanya akan ikut promosi album saja dan akan segera kembali ke Thailand, namun memanfaatkan statusnya sebagai idol Korea. Dan sobat inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Yuk kita lihat bareng-bareng. Yang pertama ada yang komen, ya kalau mau kerja di Korea harus bisa bahasa Korea dong. Kenapa sih hanya pengemis yang datang? Wah, kok dibilang pengemis ya? Padahal ya semotor menurut aku nih, Santa itu kan udah punya nama ya. Dan dia juga punya penggemar nih, followersnya dia juga banyak. Jadi dikarenakan Santa juga udah punya nama, followersnya juga sudah banyak, bukankah program Fantasy Boys juga diuntungkan ya dengan kehadiran Santa? Penggemar-penggemar dia juga pasti pengen menonton Fantasy Boys. Dan ini juga akan membuat hype dari Fantasy Boys itu juga makin besar. Terlebih lagi, untuk sekarang ini kan persaingan di program survival itu kan benar-benar tinggi banget. Ada Boys Planet yang lagi booming, kemudian ada juga Peak Time. Jadi setidaknya untuk Fantasy Boys ini punya lagi tuh something yang akan menarik perhatian penonton untuk menonton acara itu, ya enggak? Cukup miris sih sampai disebut pengemis. Wah, parah juga sih komentarnya ya, wah sadis juga sih. Next ke komentar yang kedua, ada yang bilang, siapa kamu sebelumnya yang tidak marah karena tidak mencoba menggunakan bahasa Korea? Jika dia debut, aku yakin dia hanya akan mempromosikan album pertama grup dan kembali ke Thailand untuk meningkatkan perbaikan di sana dengan label K-pop Idol. Saya pikir kemampuan bahasa Korea adalah dasar ya jika dia benar-benar ingin debut di Korea Selatan, daripada hanya menghafal beberapa kata dan juga kalimat. Apakah dia benar-benar ingin menjadi idol? Kenapa dia tiba-tiba ingin menjadi idol? Padahal dia sudah debut sebagai aktor. Dan teman-teman masih banyak juga nih komentar-komentar dari netizen yang lainnya. Kemudian pada tanggal 8 April, pihak studio Wabi Sabi itu sigap nih menanggapi kecapan Kenneth yang menduga bahwa Santa hanya memanfaatkan gelar sebagai seorang trainee. Agensi juga membantah tuduhan kecurangan yang dilontarkan pada aktornya di saat menjadi trainee. Dalam paparan klarifikasi serta bantahan, pihak studio Wabi Sabi menegaskan bahwa acara tersebut telah dikonfirmasi sebelum sang aktor memutuskan untuk mengikuti kompetisi. Dan baik pihak staf ataupun kru dari Fantasy Boys juga sudah tahu tentang kebijakan tersebut. Serta pihak studio Wabi Sabi juga menekankan bahwa mereka tidak memiliki kebijakan untuk menerima pekerjaan apapun selama sang aktor dalam periode kompetisi di Fantasy Boys. So, kesimpulannya adalah untuk acara fan meeting yang digelar di Vietnam itu murni dijadwalkan sebelum Santa ikut Fantasy Boys. Dan baik pihak staf ataupun kru dari Fantasy Boys tidak masalah dengan hal itu. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang Wonyoung. Kalian tahu gak sih? Sebelumnya untuk Wonyoung itu kan pernah dikritik nih dikarenakan cara dia makan pizza sama makan strawberry. Dan kali ini dikritik lagi dikarenakan bagaimana cara Wonyoung makan ayam. Parah banget sih. Sementara itu pasti udah pada tahu dong bahwa segala perilaku dari Jang Wonyoung Aib itu pasti menjadi perbincangan publik, baik itu di Korea maupun di internasional. Salah satunya adalah ketika idol kelahiran tahun 2004 ini memakan ayam goreng di saat menjadi bintang tamu di acara Amazing Saturday. Wonyoung bersama dengan member Aib lain datang ke Amazing Saturday untuk mempromosikan comeback mereka. Di saat berhasil menjalani misi, pelantun lagu Love Death itu pun terlihat memakan ayam goreng. Nah, Wonyoung tampak memakan ayam goreng bagian paha dengan menggunakan sumpit. Selain itu, Wonyoung juga mulai menggigit ayamnya sedikit demi sedikit dengan gaya yang cukup anggunli. Terkait cara makan Wonyoung ini, seorang netizen mengkritik, bisakah kamu makan dengan benar seperti itu? Dia juga melakukan hal yang sama di saat makan pizza dan strawberry. Sepertinya berpura-pura cantik sudah menjadi kebiasaan baginya. Sebenarnya bukan berpura-pura cantik sih, nggak tepat sih kata-kata itu. Karena kan dia udah cantik ya, ngapain berpura-pura cantik? Namun teman-teman tenang aja, karena komentar julid dari netizen ini mendapatkan serangan nih dari warganet. Banyak banget nih yang membela Wonyoung dan mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan cara makan dari Jang Wonyoung. Waduh, kasihan juga sih, pengen cari teman gitu ya untuk ngehujat Wonyoung.
Mah dianya yang kena hujat, kena mental nggak tuh? Dan coba ya kita baca beberapa komentar dari netizen, cukup beberapa aja, nggak banyak. Yang pertama ada yang komen, apa? Aku juga makan seperti itu kok. Dasar, sepertinya kamu pikir semua orang makan dengan tangan kotor seperti kamu. Wow. Apa? Bukankah begitu ya cara orang makan di saat mereka tidak ingin tangannya kotor? Bener. Dan aku juga ngikutin tuh salah satu chef yang sering ngajarin kita cara makan gitu loh, teman-teman. Siapa sih namanya? Pokoknya untuk chef ini terkenal dengan konsep yang anggunli dan juga selai gitu loh. Dia juga tetap anggunli dan tidak pengen tangannya kotor, makanya makan pakai sumpit. Dan nothing problem dengan hal itu, ya nggak sih? Dan bagaimana nih pendapat kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well, teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching and goodbye. Bye-bye.